Saat hukum dikendalikan dan keadilan dianaktirikan, humor menjadi cara mengutarakan ketidakpuasan. Kebebasan untuk tertawa bisa jadi ukuran apakah penguasa sudi menghidupkan keterbukaan. Jadi jangan mudah ngambek jika penguasa ditertawakan. Itulah cara warga bertahan di hadapan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Rubiki Sudiasta, tim 0702012043, selaku perwakilan kelompok 4 mata kuliah Pemikiran Teologi Islam Klasik Modern yang diampu oleh Bapak Isa Ansori. Di sini kelompok saya terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Novel Rubiki Sudiasta. Yang kedua ada Mas Makbul Zamanain, yang ketiga ada Mas Muhammad Lukman Hakim, dan yang keempat ada Mbak Nur Safni Pradita Zuda. Di sini materi yang kami presentasikan adalah teologi keadilan. Sebelum kita lebih jauh masuk pada pembahasan teologi keadilan, pertama kita akan memahami keadilan menurut dari beberapa filsuf. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan satu hal kepada seseorang di mana sesuatu itu memang merupakan hak dari orang tersebut. Dan yang kedua ada Plato yang menjelaskan bahwa keadilan adalah sikap mematuhi semua hukum serta perundangan yang berlaku. Yang ketiga ada menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian, di mana isi dari perjanjian tersebut dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku tanpa bersifat berat sebelah. Lalu lebih jauh, W.J.S. Purwadiarto menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah, bersifat sepatutnya dan juga tidak sewenang-wenang. Dari penjelasan keempat filsuf tadi dapat disimpulkan bahwa keadilan diartikan sebagai penyetaraan atau penyamaan. Keadilan merupakan hal yang membicarakan tentang kesamaan dan menjaga hak antar individu dalam kehidupan sosial. Jadi intinya keadilan ini membicarakan tentang kesetaraan, entah itu kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan lain-lain. Mengkaji tentang ranah keadilan di masa klasik hingga saat ini tidak akan menemukan puncaknya. Keadilan dapat dikatakan sebagai permasalahan dinamis, artinya yang permasalahan yang selalu berubah-ubah dan bervariasi, yang selalu dibicarakan di setiap masa dan tidak akan pernah selesai. Jadi berbicara tentang keadilan ini dari masa klasik sampai hingga masa saat ini yang disebut masa modern tidak akan menemukan puncaknya, karena dapat juga disebabkan oleh faktor perbedaan waktu, lalu cara berpikir dari manusia sendiri yang dulunya tuh mikirnya kayak gitu-gitu saja, terus yang semakin kesini mikirnya semakin berkembang. Selanjutnya terdapat penjelasan teologi keadilan dari perspektif agama Kristen, yakni tokoh pertama adalah Calvin yang akan dijelaskan oleh Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim Ramadan, mahasiswa UIN Sunan Ampel, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas AFIA 2. Nomor induk mahasiswa saya 070 2012 0036. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Setelah apa yang disampaikan Mas Tompal tadi,
Saya akan menjelaskan keadilan versi teolog Kristen yang bernama John Calvin. Calvin adalah seorang pemikir Kristen yang besar. Selain telah melahirkan apa yang disebut Calvinism, ia juga seorang yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk menyeberangkan kebenaran Allah ke berbagai konteks kehidupan. Bagi Calvin, kehidupan manusia dan seluruh aspeknya adalah konteks yang tepat untuk berteologi. Ia kemudian menjadi heran dan bertanya mengapa realitas hidup di tengah masyarakat jauh berbeda dari idealisme sosiopolitis Kristen. Padahal di sana gereja hadir. Gereja mestinya yang pertama dan utama bergerak di garis depan dalam melawan kekacauan, ketidaktertiban, dan ketidakadilan. Namun celakanya justru di dalam gereja sendiri semua kekacauan tersebut bermula dan bercampur aduk. Hampir tidak ada tatanan yang tersisa sehingga tidak ada pengharapan bagi terwujudnya keadaan sosial yang ideal. Di sepanjang hidupnya, usaha ini menjadi keprihatinan dan prioritas utama agenda reformasinya. Kehidupan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat atau orang banyak adalah hal yang dipuji Allah. Kebenaran ini kemudian tercermin jelas dalam tulisan-tulisannya yang bersumber dari Alkitab. Ia menggunakan teks-teks kitab suci secara ekstensif ketika menulis ide-ide teologisnya, termasuk ide teologisnya tentang keadilan sosial. Jadi intinya Calvin di sini tuh bercita-cita tentang komunitas yang berkeadilan sosial, di mana setiap komunitas Kristen itu, entah itu si miskin atau si kaya, adalah bagian integral dari ekonomi Allah atau God economy. Maksudnya, orang miskin dengan kemiskinannya dan orang kaya dengan kekayaannya selalu berada dalam konteks tatanan pemeliharaan Allah atau God providence. Seluruh ciptaan dan kondisi apa saja yang ada di dalamnya telah diatur dan diawasi. Nah, begitulah dari saya tentang teolog Kristen dari Prancis ini. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Noval Robikis. Baik, terima kasih Mas Lukman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang teologi keadilan menurut John Bodley Rawls. Dari pakar-pakar politik, filsafat, budaya, sosial, serta teologi yang membahas ataupun mengkaji tentang keadilan pasti tidak akan melupakan salah satu tokoh penting yang menyumbangkan pemikirannya dalam aspek keadilan. Dia adalah John Bodley Rawls. Nah, John Bodley Rawls ini lahir di Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari tahun 1921 dan meninggal juga di Amerika Serikat pada tanggal 24 November 2002. Dia merupakan seorang teolog dari Amerika Serikat dan aliran paling besar yang digandrunginya adalah filsafat analitik. Pikirannya banyak dipengaruhi oleh para filsuf-filsuf di era modern seperti John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, Stuart Mill, Darwin, dan masih banyak lagi. Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan oleh Rawls adalah justice of fairness. Lalu yang kedua ada posisi asali, yang ketiga ada reflective equilibrium, yang keempat ada overlapping consensus, yang kelima ada public reason, keenam ada netralitas liberal, dan yang terakhir adalah selubung ketidaktahuan. Nah, seperti pada gagasan-gagasannya tadi, yang penting dari John Rawls ini adalah tentang reflective equilibrium atau keseimbangan reflektif, yaitu keadaan yang menjadi alternatif atas aliran utilitarianisme dan intuisionisme, atau sebuah titik temu antara keyakinan intuitif, yakni yang rasa keadilan, dan konstruksi teoritis yang bersifat rasional dan berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan posisi asali.
Maksudnya, suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima, di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakuntungan secara alamiah, misalkan buta dan tuli, ataupun secara sosial miskin. The original position menunjukkan persamaan kedudukan manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dengan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Struktur dasar masyarakat didasarkan oleh institusi sosial yang meliputi sosial, hukum, atau politik. Karena struktur institusi mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Menurut Rawls, prinsip keadilan itu harus didasarkan pada asas hak bukan manfaat. Jika manfaat yang menjadi dasarnya, maka hal yang terjadi dalam keadilan adalah mengabaikan prosedur yang fair. Lalu lebih jauh, Rawls mengemukakan beberapa prasyarat kerjasama demi keadilan. Yang pertama adalah masyarakat harus memiliki pandangan untuk menuju keadilan, sehingga masyarakat terbuka pada perubahan, terutama pada struktur sosial. Yang kedua, ada kerjasama harus dibedakan dengan coordinated activity atau aktivitas koordinasi, di mana kerjasama berpijak pada keadilan, sedangkan aktivitas koordinasi berpijak pada efisiensi. Yang ketiga ada resiprositas. Dalam kerjasama yang fair bukan berarti meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Namun kerjasama yang fair mengandaikan keuntungan rasional dari setiap partisipan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki. Di mana kebebasan dan hak politik di sini tidak boleh dikurangi dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls, terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama Perang Dunia Kedua. Inilah penjelasan dari saya tentang tokoh John Baudelaire Rawls. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Syafni Praditasuda tentang teologi keadilan dalam Islam. Baik, saya Nur Syafni Praditasuda dengan NIM 0702012047 akan menjelaskan mengenai teologi keadilan dalam perspektif Islam. Awal kemunculan agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat, di mana Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan dalam Islam itu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, yang mana keadilan sendiri menjadi suatu ciri utama dalam ajaran Islam, yang mana setiap orang Muslim itu pasti akan memperoleh hak dan juga kewajibannya secara adil. Hal itu berdasarkan pada hakikat manusia yang memiliki derajat yang sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Di dalam Islam, adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, juga memberikan hak kepada orang lain yang berhak menerimanya tanpa sedikit pun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Keadilan dapat didefinisikan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya, sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya. Keadilan di dalam Islam, khususnya keadilan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, itu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep ketuhanan, alam, hidup, dan juga manusia. Keadilan dalam Islam sangat berkaitan dengan konsep etika perolehan dan pendistribusian harta benda. Jadi, keadilan di dalam Islam itu kebanyakan dikaitkan mengenai harta benda, yaitu pendistribusiannya dan juga etika perolehannya. Adil dimaknai seimbang, seperti yang tercurah dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 6 dan 7, yang mana maknanya suatu keseimbangan di mana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda,
sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan juga tercapainya tujuan masing-masing. Nah, adil dimaknai seimbang. Di sini keadilan itu identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Tapi bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya itu ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti di dalam Al-Quran yang membedakan antara yang satu dengan yang lain itu seperti perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan pada beberapa hak waris dan juga persaksian. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti seimbang, bukan persamaan. Keadilan dalam arti seimbang ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui itu menciptakan dan mengelola segala sesuatu itu dengan ukuran, kadar, dan juga waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan ilahi. Kemudian adil diartikan sama, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya, apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil. Adil di sini diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membeda-bedakan hak-haknya. Jadi, jika seseorang itu dikatakan adil, artinya dia telah memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan kata adil pada ayat ini diartikan sama itu dalam artian bahwa seorang hakim itu harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara. Karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Kemudian Murtada Mutahari itu memberikan pengertian juga pada ayat ini, adil diartikan sama itu berarti bahwa bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan, melainkan kezaliman. Kemudian yang ketiga, adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak. Maksudnya, itu perhatian terhadap hak-hak setiap orang dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Dan lawan dari keadilan yang ketiga ini adalah kedoliman. Murtada Mutahari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat itu bisa meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan dalam hal ini bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa, sama rata, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Dan yang terakhir, adil dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia, sehingga keadilan ilahi dimaknai sebagai rahmat dan kebaikannya yang sejauh ini setiap manusia bisa meraihnya. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya, seperti yang tercurahkan dalam firman Allah surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Nah, Murtada Mutahari menjelaskan kembali bahwa
keadilan di sini tuh merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang buta aksara dan para filosofus yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus dan merupakan persoalan yang tiada taranya. Para teolog Muslim tidak kunjung selesai membincangkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya ada keadilan menurut perspektif Said Qutb yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Makbul. Baik, saya Makbul Zaman Nain dengan NIM 070201200034 akan menjelaskan teologi keadilan dalam perspektif Said Qutb. Jadi bagi Said Qutb, Islam adalah sebuah agama yang sempurna dalam memberikan jaminan keadilan bagi seluruh manusia. Konsep keadilan dalam Islam adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi keadilan dalam Islam itu merupakan lawan dari kezaliman. Keadilan dalam Islam ditegakkan tanpa melihat status apapun. Oleh karena itu, keadilan akan merata kepada semuanya. Islam senantiasa berusaha menjaga keseimbangan hubungan antar sesama manusia dalam rangka menjaga hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan ketidakadilan. Nah, menurut Said Qutb, keadilan itu ibarat sebuah rumah yang menaungi dan melindungi penghuninya. Dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa, keadilan berperan sebagai pilar yang menjamin sekaligus mengontrol hak-hak penghidupan setiap individu diperoleh sebagaimana mestinya. Jadi keadilan itu dalam Islam selain melindungi penganutnya, dia juga berperan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap umatnya. Nilai keadilan dalam Al-Quran menurut Said Qutb yaitu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, melindungi, memastikan, menanggung, dan menjamin hak setiap individu maupun kelompok. Di sisi lain, keadilan dalam Al-Quran bersifat objektif dan memberi kemanfaatan, menjaga dari perbuatan yang tercela, dan membimbing kepada jalan yang lurus untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kurang lebih seperti itulah presentasi tentang teologi keadilan dari kelompok kami. Nah, demikianlah penjelasan tentang teologi keadilan dari kelompok kami. Sebagai penutup, saya akan menunjukkan salah satu kredo yang sangat terkenal, di mana kredo ini berbentuk quotes yang berbunyi Fiat Justitia Rod Caelum. Artinya, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saya Novel Rutbikis Diasta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.